Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Kita senantiasa memujinya, senantiasa mohon pertolongan kepadanya. May yahdillah fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada satu manusia pun yang sanggup menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada satu manusia pun yang sanggup memberikan hidayah kecuali atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Ibu sekalian, sampai hari ini kita semuanya masih hidup, Bu. Masih hidup semuanya, Bu. Kita semuanya masih bisa bernapas lega, benar nggak, Bu? Kita semuanya masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang baik ini. Ini tempat yang baik bukan, Bu? Tempat yang baik. Di tempat yang baik, dalam acara yang baik. Ini acaranya baik nggak, Bu? Acaranya baik. Ketemu dengan orang-orang baik, benar nggak, Bu? Ini ada orang-orang yang nggak baik nggak di sini, Bu? Semuanya baik semuanya. Semuanya sholihat semuanya, Bu. Amin ya robbal alamin. Allah masih ringankan langkah kaki kita. Allah masih mudahkan hati kita untuk bisa menerima syariat Allah, menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bukakan hati kita ini untuk terus berfastabiqul khairat, Bu sekalian ya. Terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Terus kita menuntut ilmu, Ibu sekalian. Karena kita yakin setiap hari kita ini punya masalah. Setiap hari beban hidup kita ini tambah. Kalau kita nggak tambah ilmu agama, maka hidup kita akan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur Ibu sekalian, sarana untuk menambah ilmu sekarang cukup mudah kita dapatkan. Setiap Kamis, setiap Jumat ada, setiap Sabtu ada, setiap Ahad ada, ya kan? Belum lagi nanti kita buka WA kadang-kadang ada juga tausiah. Semuanya itu tujuannya satu, Ibu sekalian, agar kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, Ibu sekalian, apapun profesinya, ketika pengen mencontoh beliau, pengen dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dan pasti tidak ada yang bisa kita contoh kecuali Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi kami pada hari ini, pada sore hari ini, sekalian, al-miqatu fi hayatina. Ngerti nggak artinya, Bu? Enggak. Mikot dalam kehidupan kita, Bu. Yang pernah mungkin ikut manasik umroh, ya Bu ya. Pernah melaksanakan ibadah haji atau umroh, kata-kata mikot ini sudah nggak asing, Ibu sekalian. Apa itu mikot, Bu sekalian? Mikot itu batasan. Apa, Bu? Batasan. Nah, kalau kita pergi haji atau umroh, Bu ya, yang belum, mudah-mudahan Allah undang ke Baitullah, amin ya robbal alamin. Itu, Bu ya. Kalau nggak haji umroh. Kalau kita pergi haji, Bu, atau umroh, kalau kita nanti sudah melewati mikot, Ibu sekalian, ada namanya larangan-larangan, Ibu ya. Baik laki-laki maupun perempuan. Ada yang bisa dipakai perempuan, tapi nggak bisa dipakai laki-laki, ya kan? Ada yang sifatnya umum, Bu. Contoh, orang kalau sudah menggunakan pakaian ihram bagi laki-laki atau sudah melewati mikot bagi perempuan, nggak boleh potong rambut, nggak boleh potong kuku, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh berburu binatang, nggak boleh menikah atau menikahkan. Kalau yang laki-laki banyak, Bu, ini nggak boleh pakai peci, nggak boleh pakai topi. Kalau payung itu karena nggak nempel boleh, Bu, ya.
nggak boleh membunuh binatang, ya, buruan. Itu juga banyak. Apakah pertanyaannya gini Bu, apakah selama 9 hari, umroh itu kan rata-rata 9 hari Bu minimal. Ada yang 12 hari, ada yang sampai setengah bulan, bahkan ada yang lebih Bu. Ya, semakin mahal negara yang dikunjungi, semakin banyak, semakin mahal biasanya. Apakah selama 9 ataupun 10 atau 15 hari itu nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh menggunakan minyak wangi, ya kan? Itu boleh ketika belum sampai mikot namanya Bu. Belum sampai mikot. Contoh Bu, yang biasa orang berangkat umroh itu dari Jakarta menuju ke Madinah. Ini kita mau apa saja boleh Bu. Mau pakai pakaian berjahit yang laki-laki boleh, pakai celana boleh, ya kan? Potong rambut boleh, potong kuku boleh. Tapi nanti dari Madinah mau berangkat ke Mekah, mampir dulu namanya di Bir Ali itu Bu. Bi'run itu namanya sumur peninggalan Sayyidina Ali itu. Di sana yang laki-laki menggunakan pakaian ihram, yang perempuan menggunakan pakaian menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan, karena perempuan nggak boleh menggunakan cadar saat melewati mikot itu. Sarung tangan nggak boleh, cadar nggak boleh. Itu. Jadi berlakunya saat melewati mikot itu Bu sekalian. Sampai nanti selesai melakukan ibadah umrah wajib Bu ya, atau umrah saja itu, baru nanti larangan-larangan itu sudah tidak berlaku lagi. Itu bisa dipahami Bu ya? Bisa. Kalau nggak paham nggak apa-apa Bu, nggak dosa. Nah gini Bu, dalam kehidupan kita sehari-hari ini Bu ya, dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada namanya mikot, ada namanya batasan nih Bu dalam kehidupan kita itu. Apa Bu batasan yang pertama, mikot kita yang pertama dalam hidup kita itu manakala kita sudah masuk usia balik. Kalau laki-laki balik, kalau perempuan balighah. Makanya kalau orang menyampaikan laki-laki namanya mubaligh. Kalau saya mubaligh. Kalau yang menyampaikan ustazah namanya mubalighah. Ini Bu. Ini yang pertama Bu, usia balik. Kalau laki-laki ditandai dengan apa Bu sekalian? Mimpi. Ya, kalau perempuan ditandai dengan usia menstruasi. Ada wanita Bu, usia 14 tahun, tapi dia belum menstruasi Bu. Ini sebagian ulama mengatakan meskipun dia belum haid, belum menstruasi, tapi usianya sudah 14 tahun. Nih Bu, dia sudah terkena kewajiban hukum agama. Ini Bu. Ibu sudah 14 tahun Bu. Itu dia, ya. Laki-laki juga demikian Bu. Memang dia tandanya mimpi. Tapi mungkin ada yang Pak saya ini 25 tahun usia tapi belum mimpi. Itu udah kelewatan. Laki-laki ketika sudah ini Bu ya, sudah sekitar usianya ini Bu ya, balik itu kan ya sekitar 15 tahun itu juga. Ketika dia belum bermimpi juga termasuk dikatakan sudah balik ini. Artinya apa? Sudah terkena kewajiban hukum agama. Ibarat kalau kita punya anak kecil Bu, kemana-mana cuma pakai CD doang, masih umur 3 tahun 2 tahun, dosa nggak Bu? Enggak. Kemana-mana masih buka aurat, dosa nggak Bu? Enggak, ya kan? Karena belum balik. Kan ada satu hadis dari Abi Thalib radhiyallahu anhu ini. Jadi anak Nabi SAW, Rasulullah bersabda ini, rufi al-qalam. Jadi pena itu diangkat. Dalam arti ini manusia dibebaskan dari hukum, Bu ya. Jadi tidak terkena dosa ini. Rufi al-qalamu an salasin, kata Rasulullah. Jadi seseorang itu dibebaskan hukum, diangkat pena itu atas 3 manusia ini Bu. Pertama,
anis sobiyyi hatta yahtalima ini Bu. Pertama anak kecil sampai dia bermimpi yang saya sampaikan tadi. Tapi kalau dia sudah umurnya sekitar di atas 15 itu sudah termasuk wajib melaksanakan hukum agama. Ini Bu ya. Jadi anak kecil kalau mau ngapa-ngapain juga belum dosa. Namanya anak kecil ya kan. Kemudian di sini wa anin naimi hatta yastaiqidho. Orang yang tidur sampai dia terbangun Bu. Ada orang tidur jam 12 malam umpamanya Bu. Bangun-bangun jam 8. Subuhnya kelewat gak itu Bu? Kira-kira masih boleh gak dia sholat subuh jam 8 atau setengah 9-nya Bu? Masih. Tapi niatnya beda Bu. Kalau niat sholatnya pada di awal waktu atau masih di waktunya, dia nanti gini Bu, usolli fardhus subhi rakaataini. Kalau masih di tepat waktu ya di waktunya Bu, ada alillahi ta'ala. Itu waktunya masih tepat atau di dalam waktu subuh masih ada. Kan gitu. Jadi tetap jangan langsung mentang-mentang kelewatan langsung bablas malah nggak sholat sekalian. Tetap Bu sholat, tapi niatnya gini Bu, usolli fardhus subhi rakaataini qada'an lillahi ta'ala. Nah seperti itu. Mentang-mentang dengar hadis ini orang tidur sampai dia bangun, ya kan? Berarti kan udah lewat tuh, ya kan? Nggak usah sholat lagi. Enggak. Tapi tetap Bu minta ampun kepada Allah. Kenapa kok bisa bangun jam 8? Itu bahasa Jermannya geblok ya Bu ya. Geblok apa Bu? Kalau orang tidurnya sampai kelewatan itu subuhnya itu, iya kan? Nah itu seperti itu. Ada nggak ibu-ibu di sini yang begitu Bu? Jadi subuh itu udah sampai di atas jam 7 gitu? Nggak ada Bu ya? Nggak ada. Adanya di rumah Bu ya. Misalkan salah satu amal yang Allah cintai itu apa Bu? As-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Atau setidaknya di waktu yang masih diperkenankan untuk sholat. Nih Bu ya, seperti itu. Ya. Nah seperti itu Bu ya. Tapi kalau sudah 10 sampai 60 tahun belum sholat, apa mungkin Bu diqada Bu? Ya mungkin saja. Tapi setidaknya kalau kata ulama harus banyak-banyak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga Bu, orang yang terbebas hukum, kata Rasulullah itu anil majnuni hatta yaqila. Orang gila sampai dia benar-benar waras. Nih Bu. Ibu mau enggak sholat Bu? Jadi sanak lawang. Dadi wong edan wae lah, bebas itu enggak terkena hukum. Nanti dia masuk neraka apa surga Ustaz? Wallahu alam juga ngerti Bu. Ya, kalau masuk surga enak banget jadi orang gila aja. Iya kan? Orang gila tuh sehat-sehat Bu, makanannya sampah terus ya enggak? Enggak mikir dia masa depan besok mau makan apa, harga apa mahal sekarang, bener enggak Bu? Sehat itu orang gila itu. Tiap hari makan sampah. Ya, tapi kan nanti enggak jelas Bu di akhirat dia nanti. Iya kan? Ini terkena apa namanya? Kebebasan. Di anil majnuni hatta yafiqa atau hatta yaqila. Jadi orang gila sampai dia sembuh gilanya Bu. Jadi selama gila umpamanya hidup selama 65 tahun Bu. Gilanya 60 tahun. Yang 5 tahun dia waras sehat. 60 tahun itu dia bebas hukum Bu. Ya tapi jangan pengen gila lah Bu. Ya kan? Ngerasain kehidupan dunia ini kita sudah gila ya Bu ya. Nah, tapi enggak sampai seperti itu. Ya, ini Bu sekalian. Nah, jadi yang pertama tadi Bu, batasan kita ini yang pertama mikot pertama ketika orang sudah balik. Berarti kalau sudah balik dia sudah terkena kewajiban hukum agama. Kita punya anak, ya Bu ya sudah balik, perintahkan anak kita untuk sholat. Kita punya anak sudah baligh, sudah memang menstruasi, berarti sudah wajib menutup
aurat. Diperintahkan. Ya, karena kita sebagai orang tua ditanya nanti Bu, tentang anak-anak kita itu. Bagaimana ketika kamu dulu di dunia mengurusi anak-anakmu, apakah sudah kau perintahkan anakmu untuk taat kepada Allah, untuk cinta kepada Rasulullah, untuk mengamalkan agama-agama ini, ya. Nah, itu dia Ibu sekalian. Nah, pernah Ibu sekalian ini hadis dari Aisyah, qalat Aisyah, dakhalat Asma. Berpakaian juga sudah harus hati-hati Ibu pakaiannya. Jangan berpakaian seperti anak yang belum balik. Kadang-kadang kan Bu, ibu-ibu pakai pakaian anaknya yang masih SD. Ada nggak kayak gitu Bu? Ada. Tapi di sini nggak ada Bu. Nggak ada. Bu ya. Qalat Aisyah itu berkata Bu, dakhalat Asma binti Abi Bakar. Ini juga buat pelajaran kita Bu, hadis ini. Asma anak Abu Bakar itu masuk. Wa 'alaiha siyabun riqaqun. Pakaiannya itu tipis Bu. Pernah ini terjadi di zaman Nabi, ya. Wa 'alaiha siyabun riqaqun. Pakaiannya itu tipis banget Bu, ya. Nah. Kemudian fa'radu anha. Kemudian Nabi berpaling, Bu sekalian ya, itu dia. Jadi kalau Nabi melihat sesuatu yang kira-kira itu haram, Nabi berpaling. Nah, kalau kita kan enggak. Astagfirullah, tapi matanya gini, astagfirullahaladzim. Ya Allah. Itu kadang-kadang Nabi berpaling. Jadi di sini disebutkan fa'radu anha, kata Aisyah itu. Kemudian berkata Nabi Bu, ya Asma, kata Asma itu binti Abu Bakar, innal mar'ata, wanita itu idza balaghatil mahido, ketika sudah balighah, sudah menstruasi dia, lam yasluh ayyura illa hadza wa hadza, dia tidak boleh terlihat darinya illa hadza wa hadza. Fa asyara, kecuali ini fa asyara, Nabi memberikan isyarat ila wajhi wa kafaihi, memberikan isyarat wajahnya dan telapak tangannya. Nah, ini Bu sekalian. Jadi berpakaian juga meskipun nutup juga nggak boleh yang tipis Bu sekalian. Sudah tipis warnanya kayak kelambu itu Bu, dipakai lagi. Kayak jaring ikan. Ya, ini dia. Jadi ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Jadi kalau nggak salah itu pakaian itu yang bagus Bu ya, tebal, tidak tipis dan tidak tembus pandang. Hafal nggak Bu? Coba diulangi lagi Bu. Tebal, tidak tipis dan tidak tembus pandang. Tapi kalau di depan suaminya itu terserah Bu, kayak kaca kayak apa aja nggak apa-apa Bu. Ya mohon maaf ini Bu ya. Di depan suaminya silakan. Ya. Tuh pakai jaring laba-laba Bu. Pakai paranet yang warna bening silahkan. Ya. Mau pakai baju mermaid atau baju mermaid nggak Bu? Baju Putri Duyung. Ya kan ada sih ibu-ibu yang apa itu lebay. Dia udah gede pengen beli baju mermaid kayak anaknya itu kan. Pengen Pak Ustadz saya dicemplungin di kolam sama suami gitu kan. Nah, pakai baju mermaid dia. Ya silakan saja. Sama suaminya nggak ada batasan Bu sekalian, ya, karena dalam Al-Quran juga indah sekali, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi wanita itu ya pakaiannya laki-laki. Pakaian itu maksudnya yang menutup, selain menutup aurat juga bisa menutup aib-aib yang ada pada suaminya. Juga demikian sebaliknya, ya, seorang suami bisa menutup aib daripada istrinya, jangan diumbar. Ini Bu ya. Tadi apa Bu? Tebal, tidak tipis dan tidak tembus pandang. Ini Bu ya, dipraktekin Bu ini pakaiannya. Makanya kalau sudah dewasa ya menggunakan hijab. Ada keuntungan Bu menutup aurat itu Bu, memakai hijab itu Bu. Pertama ini Bu, dijamin tambah muda. Apa Bu? Dijamin tambah muda.
Ibu kalau saya lihat ini umurnya masih kayak sekitar di bawah 50 tahun Bu sekalian. Tapi kalau sudah buka jilbab, yakin saya kayak di atas 70 tahun semuanya. Ngapa Pak Ustadz? Upahnya ketok kabeh. Ah iya gitu loh. Itu yakin itu. Ternyata saya pernah baca itu Bu. Kenapa umur 40-50 sudah banyak ubannya, tapi kalau pakai jilbab masih kelihatan enggak kayak 40-50 itu Bu. Kayak 30-20. Itu yang pertama Bu. Yang kedua, akan lebih bersih. Apa Bu? Lebih bersih. Ya, enggak kena debu. Ya kan? Nyamuk enggak bisa lewat, semut jatuh. Ya kan? Pakai jilbab itu kan ketika jalan juga enak. Nah, itu dia. Kulitnya juga akan lebih bagus Bu kalau kita pakai jilbab. Kalau kulitnya agak gelap, jilbabnya agak terang. Kalau kulitnya terang, jilbabnya agak gelap. Nah gitu kan kelihatan kontras bagus Bu sekalian. Jangan sudah kulit kayak panci gosong, pakai jilbabnya hitam, pakai kacamata hitam, pakai androk hitam, mati lampu sekalian Bu. Kelihatannya kapan Bu? Pas nyengir aja Bu. Nah itu dia, ya. Nah seperti itu Bu sekalian. Kemudian yang keempat ini Bu dalam Al-Quran, fala yu'dzain. Orang kalau dia menggunakan hijab, dia tidak akan mudah dicolak colek. Ibu ada yang nanam buah nggak Bu di rumah Bu? Entah jambu, entah itu mangga atau apa Bu? Biar aman diapain Bu? Nah bungkus pakai apa Bu? Plastik. Kalau nggak dibungkus pakai plastik kayak mana Bu? Banyak itu Bu, laki-laki hidung belang Bu. Set, plok sebelah sini. Dari sana ke timur, set, plok sebelah sini Bu. Pas dimakan sudah uletan semuanya. Itu sama dengan manusia Bu sekalian. Jadi ternyata perintah menutup aurat ini juga hikmahnya luar biasa. Ya Bu ya. Tadi mikot yang pertama ketika apa Bu? Ketika sudah baligh Ibu sekalian. Nah, Bu ya seperti itu ya. Makanya juga dalam santunan yatim piatu itu Bu, kalau yatim itu kehilangan ayah, piatu kehilangan ibu, itu bagusnya juga yang kita ambil anak-anak yang belum balik. Jadi Rasul tuh pernah bilang gini Bu, la yutma ba'da ihtilamin, kata Rasulullah. Gak ada istilah yatim ketika dia sudah dewasa. Nih Bu, santunan yatim piatu anaknya anak mahasiswa Unila namanya Bu ya, yang disantuni ini. Itu mungkin kalau menurut bahasa Rasulullah nih Bu, itu bukan yatim lagi Bu, mungkin larinya ke du'afa. Ya Bu ya. Jadi bahasa Rasulullah mengatakan gini, la yutma ba'da ihtilamin. Jadi enggak ada istilah yatim ketika dia sudah dewasa, sudah bermimpi. Nah, makanya kalau santunan itu yang bagus cari yang masih belum balik. Bukan berarti gak boleh Bu ya. Ya, yang masih memang ini. Kalau dibolehkan Bu, yang balik-balik ini Bu, alangkah banyak yatim piatu ya. Di sini coba yang yatim itu udah berapa coba ibu-ibu di sini nih. Coba ini. Nanti saat yang santunan semuanya pengen umpamanya Bu, banyak banget. Saya sendiri aja sudah yatim piatu, tapi kalau kata Rasulullah, la yutma ba'da ihtilamin. Gak ada istilah yatim ketika dia sudah dewasa, sudah bermimpi. Dalam satu syair disebut gini Bu, laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu. Orang yang disebut yatim itu sebenarnya bukan yang meninggal orang tuanya, walakinnal yatimu yatimul ilmi wal akhlaq itu. Tapi yang dikatakan yatim itu adalah orang yang yatim akan ilmu dan akhlak. Itu dia. Nah, ini Bu ya. Nah, seperti itu Bu. Jadi yang pertama tadi adalah batasannya ketika sudah balik, ya, sudah terkena hukum agama. Bahkan Bu ya, saking pentingnya Islam agama kita ini, anak kita belum balik, itu saja Islam menyuruh untuk sholat. Kapan usianya? 7 tahun loh itu. Kata Rasulullah, muru auladakum bis sholat wa hum abna'u sab'in. Tuh, 7 tahun itu kan belum balik itu Bu. Perintahkan anakmu, perintahkan cucumu untuk sholat
Sebagian ulama boleh mengkiaskan, Bu, menyamakan. Perintah puasa juga demikian, ya. Latihan menggunakan hijab juga demikian. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika usia 7 tahun. Wadribu 'alaiha wahum abna'u ashrin. Pukul. Wah, 10 tahun belum. 10 tahun juga ini kan masih ini kan. Belum mimpi itu biasanya kan. Pukul dia sampai 10 tahun belum mau sholat. Bahkan disuruh mukul, Ibu sekalian. Dalam Islam seperti itu. Saking pentingnya kewajiban agama. Nah, ini, Bu. Itu yang pertama, Ibu sekalian, ya. Yang kedua, Bu, mikot. Yang kedua dalam hidup kita ini adalah, atau batasan dalam kehidupan kita adalah saat orang itu sudah menikah. Ibu-ibu sudah menikah, Bu? Sudah, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah. Ya, amin ya rabbal alamin. Yang sudah menikah ya cukuplah, Bu, ya. Ternyata menikah itu mikot, Ibu sekalian, batasan yang kedua dalam hidup kita ini. Ada orang yang sudah menikah tapi gayanya kayak belum menikah. Ada gitu, Bu? Ada. Dia chattingan mesra-mesraan masih juga sama laki lain. Masih ada gitu nggak, Bu? Di mana itu, Bu? Di sini nggak ada kan, Bu? Nah, itu dia. Ada wanita, ya, atau bapak-bapak, cucunya sudah segudang, tapi ngakunya bujangan, Bu. Ada gitu nggak, Bu? Ya ada kadang-kadang, ya. Makanya ini mikot, Bu sekalian. Ini sebelum nikah kadang-kadang kan wanita itu kan dia keluyuran kemana-mana masih bisa gampang toh. Tahu ke kafe, tahu ke pantai. Ibu-ibu di sini suka ke pantai nggak, Bu? Ada nggak ibu-ibu sini tahu ke pantai, ke mana? Ke M Beach atau ke Clara? Suaminya nggak ngerti, suaminya tahu-tahu udah di sana. Sampai sana baru ngomong, Mas izin ya Mas, saya ke pantai. Jangan di rumah nggak ada orang deh. Ini udah nyampe depan gerbang Mas. Ya Allah, Bu. Kalau ada wanita kayak gini tuh solihah banget itu, Bu. Izinnya tuh sebelum berangkat. Di dompet suami, Bu, ada duit 1 juta. Atau main ambil aja, Bu, mentang-mentang udah suami saya gitu kan, suami saya. Ya, ditanya sama suaminya, duit 1 juta di mana? Di mana yang gitu, atau honey gitu kan? Tak beliin make up Mas, kemarin pakai Shopee, itu pakai bayar listrik loh ya. Masya Allah, Bu. Duit untuk bayar listrik dibuat beli make up, bayangan, Bu. Ada nggak ibu-ibu kayak gini seperti itu, Bu? Ya Allah, Bu. Ya. Bayar listrik belum. Gas gak gelek, ngerebus tulang terus ini, Bu. Cepet banget habis gas di rumah ini, Bu. Rebus tulang, rebus ini buat sop, ya kan? Tahu-tahu udah tanggal 20 lagi, tahu-tahu tagihan listrik lagi. Ini asal main belanja aja gitu kan. Izin sekarang, Bu. Sudah punya suami, izin sama suami. Mungkin pernah ada yang ngomong gini, Bu, ya. Kamu sekarang semenjak sudah punya suami kayaknya beda sih, nggak kayak dulu lagi. Ya iyalah, masa ya iya dong gitu, Bu. Masa nggak berubah sudah punya keluarga? Biasanya kan bebas dia mau hang out, tahu hang out nggak, Bu? Mider-mider. Silakan, Bu. Mak dilarang, ya, asal izin sama suami. Ya, izin sama suami. Tahu-tahu udah ke pantai, tahu-tahu udah ke mall. Ya. Nah, bahkan ke tempat orang tua pun, Bu, ya. Orang tua perempuan, maksudnya perempuan pergi orang tuanya, tetap harus izin sama suami. Tapi kalau lamun beli sayur di perapatan ya nggak usah terlalu izin-izin banget sama suami. Mas, saya mau ke warung ya Mas, mohon diizinkan ya Mas ya. Nah, alangkah, Bu. Ya kadang-kadang ada yang seperti itu loh, Bu. Mau belanja cuma 1.000-2.000 Mas, saya cuma belanja sehari 1.000, 2.000, 5.000 ya Mas. Buat proposal dulu.
Ini suami ini banget Bu ini. Ketat banget ini. Proposalnya dilihat dulu nih Bu. Nah bawang sekian, cabai sekian. Ada yang nggak masuk ini ya kan? Masa beli kayak gini dibeli ya kan? Masa baju kayak gini beli baju kayak artis gini berapa nah? 3 juta. Nah ini yang bikin rumah tangga bangkrut Ibu sekalian. Nggak usahlah terlalu ini Bu. Kita ini ya ngelihat itu ilmu orang. Ya Bu ya, jangan ngelihat masalah dunianya. Ini kadang enggak Bu. Kita main ke rumah tetangga, ngelihat kordeng tetangga Bu hari ini. Besok ke pasar kita Bu, nyari saingan. Iya kan? Nah itu dia. Itu yang kedua Bu ya. Artinya kalau sudah menikah itu ada batasan ya. Kemana-mana harus izin, penggunaan uang juga harus transparan ya. Suami juga demikian ya. Kalau saya suruh ngisi tausiah saat pernikahan juga saya sampaikan Bu sekalian. Kadang-kadang ada suami yang punya hobi sebelum nikah sampai nikah nggak hilang Bu. Modif motor itu biayanya banyak banget, bisa jutaan. Giliran istrinya Bu pakai make up itu Bu nggak ganti-ganti sudah 10 tahun itu Bu. Ya pakai make up aja cuman pakai bedak pipa itu Bu. Nah yang murah meriah itu. Ya pakai bedak itu doang. Ya, suaminya ngabisin duit untuk modif, ya, nah, itu dia. Nah, ada yang suami pergi pagi, pulang pagi lagi Bu, mancing. Silakan Bu, ya, boleh suaminya mau mancing, tapi jangan sampai istrinya di rumah nggak pernah dipancing. Itu dia Bu, ya. Nah, itu tadi yang berapa Bu? Yang kedua. Makanya dalam Al-Quran Bu disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi lelaki itu memang pemimpin atas wanita. Ya, dalam hal kekuatannya, dalam hal mungkin sikapnya, tanggung jawabnya. Makanya masalah makan suami yang harus mencari. Bukan berarti istri nggak boleh Bu ya. Terkadang istri juga menambah kebutuhan untuk anak-anaknya silakan. Papan, sandang, semuanya tanggung jawab suami. Tapi istri juga dipersilakan untuk membantu kebutuhan suaminya Bu. Saking ini Bu ya, perintah agama ini Bu. Perintah taat kepada suami itu Rasulullah pernah sabda gini Bu. Lau kuntu amiron. Ini Bu ya. Ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Kalau seandainya manusia itu boleh sujud kepada manusianya Bu, hakikatnya nggak boleh sujud kita hanya kepada Allah. Kalau manusia itu boleh sujud kepada manusia, apa kata Rasulullah? La amartul mar'ata, aku benar-benar akan perintahkan seorang wanita itu antas juda li zaujiha. Aku akan perintahkan seorang wanita itu untuk sujud kepada suami. Tapi itu hanya hadis yang menunjukkan begitu pentingnya perintah taat itu Bu. Ingat, perintah taat hanya dalam kebaikan. Tapi kalau dalam hal kemungkaran nggak boleh Bu. Ya. Nah, ayo kita main ke pantai yang nanti di pantai kamu pakai baju mermaid ya. Nah nggak boleh. Kayak baju you can see atau apa nggak boleh. Ya, nggak boleh itu. Itu yang kedua tadi. Yang ketiga Bu, mikot kita yang ketiga Bu. Manakala masuk usia 40 tahun. Saya pengen nanya Bu, di sini usianya sudah berapa Bu? Udah ada yang 40 tahun belum Bu? Kali 2 atau tambah 20 ya Bu ya. Ternyata 40 tahun itu usia kita sudah matang Bu. Ibu berarti sudah kematangan bener. Usianya sudah di atas 40 kita ini Bu. Ternyata ada satu ungkapan gini Bu, life begin at 40. Do you understand Bu? Ngerti nggak Bu? Kehidupan yang sebenarnya itu berawal dari usia 40 tahun. Saya sudah kepala 5 lebih sekarang juga Bu. Nah, Ibnu Abbas berkata gini Bu, wa kana ahlul Madinah idza balaghu arba'ina sanah
tafarragha lil ibadah. Penduduk Madinah itu Bu, ketika usianya sudah sampai 40 tahun, apa kata di sini sebutkan Ibnu Abbas, tafarragha lil ibadah. Dia lebih banyak, lebih fokus kepada ibadah. Bukan nggak boleh karir, masih boleh Bu. Cari dunia masih boleh. Tapi fokusnya adalah ibadah. Kenapa Bu 40 Bu? Ini puncak-puncaknya usia Bu. Matang-matangnya usia itu 40. Kematangan akalnya 40 tahun, fisiknya 40 tahun. Biasanya orang sudah menikah juga usia ketika 40 tahun sudah menikah. Usia 40 tahun biasanya sudah punya kendaraan, minimal kendaraan motor sudah punya ya Bu ya. Sudah punya pekerjaan biasanya 40 tahun itu. Makanya juga Allah angkat Nabi kita Muhammad SAW menjadi Rasul berapa usianya Bu? 40 tahun. Ya. 40 tahun. Bahkan ada surat Al-Ahqaf ayat 15 di sini. Ini surat yang menggambarkan bagaimana saat kita usia 40 tahun itu Bu. Ini ada doanya nih Bu. Rabbi, ikuti saya jawab Bu. Rabbi, auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba maju Bu yang sudah hafal Bu. Al-Ahqaf ayat 15 dibuka nanti Bu ya. Dihafalin sendiri Bu. Ini artinya gini Bu. Ya Allah, tolonglah hambamu auzi'ni an ashkura, agar senantiasa banyak bersyukur. An'amta alayya, yang telah memberikan aku nikmat yang begitu banyak. Wa ala walidayya, juga kepada kedua orang tuaku. Memperbanyak syukur ya. Kemudian wa an a'mala sholihan tardah, ini fokus Bu. Perbanyak kita amal soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati, juga ini penting Bu. Kemudian perbaikilah keturunanku. Maksudnya di sini adalah akhlak agamanya Bu diperbaiki. Kemudian inni tubtu ilaika, aku banyak bertaubat kepadamu ya Allah, banyak beristighfar kepada Allah. Rasulullah itu dijamin masuk surga, istighfarnya tidak kurang 70 sampai 100 kali per hari Bu, tiap hari itu dijamin masuk surga. Kemudian wa inni minal muslimin, kita memperbanyak doa Bu, berserah diri. Mudah-mudahan ketika kita wafat dalam keadaan beragama Islam. Itu saja Bu yang bisa kami sampaikan Bu ya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimudahkan oleh Allah untuk banyak beramal soleh, dimudahkan oleh Allah untuk banyak beristighfar. Kemudian terus Bu ya, kita memperbaiki keturunan kita dalam hal agama, akhlak, iman, Islamnya. Kemudian kita minta juga kepada Allah kita diwafatkan dalam keadaan beragama Islam atau husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.